wadah hukumnya, payung hukumnya sama pemerintah masih belum dibentuk dengan baik. Makanya Pak. istilah main kayu gitu ya. Orang sukses tangkas dalam memutuskan. Ketangkasan dalam membuat keputusan adalah kelihayan dalam merebut peluang. Sebaliknya, kelambanan dalam membuat keputusan membuat kita kehilangan uang. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, tekan tombol notifikasi, komen, dan share ke teman-teman. Jadi Pak Anjaya setelah di properti itu, properti pertamanya juga di Jember atau di mana? Enggak, properti pertamanya di Malang, Pak. Oke. Properti pertama di Malang, kita pada waktu itu sudah ada end usernya sudah ada 318 unit. Kita bebasin tanah di Karanglo, Pak. Ya. 6 hektar pada waktu itu. Oke. Setelah itu kita kerjakan dalam waktu 8 bulan selesai, Pak. Untuk perumahan. Iya, karena end usernya sudah komplit, Pak, dari Dinas Perkebunan Jawa Timur, Pak. Oke. Iya. Terus setelah itu kita berkembang di Sidoarjo, Ruko, Pak. Iya, di dekatnya rumah Jadi sakit terus ya, terus Siti Hajar. kita Iya. Terus setelah di Sidoarjo kita berkembang ke Jakarta, Pak. ya. Ke Jakarta di Cilengsi. Kita proyek pertama kita bangun perumahannya Mabes Angkatan Laut, Pak. Kita dapat 718 unit. Itu kita selesaikan dalam waktu 10 bulan. 10 bulan. Yang kedua kita dapat 881 unit, Pak. Terus setelah itu saya ekspansi ke kayu, Pak. Ke kayu. Tahun berapa itu? Tahun 2004, Pak. Oh, 2004, 2006 saya ekspansi ke kayu. Tapi setelah itu kayu ini kan boleh dikata semua orang bisnis kayu ini kan separuh ilegal, Pak. Karena memang ya wadah hukumnya, payung hukumnya sama pemerintah masih belum dibentuk dengan baik, Makanya Pak. istilah main kayu gitu ya. Pada waktu itu tahun 2006 saya putuskan stop bermain kayu. Saya pindah ke bisnis batubara, Pak. Tahun 2004 juga. 2004 sampai 2006 saya ke bisnis kayu. 2006 sampai hari ini saya ke bisnis batubara. Orang-orang sukses selalu membiasakan diri mengambil keputusan. Kesuksesan itu tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Kita harus membuat keputusan agar dapat meraih kesuksesan itu. Mengambil keputusan harus dilakukan dengan cepat, namun tetap mengedepankan ketepatan. Tetapi, ketepatan mengambil keputusan hanya dimiliki orang-orang yang berbakat kaya. Ketika ada peluang, maka yang dibutuhkan adalah keberanian dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Orang kaya cenderung mudah mengambil keputusan yang sudah bisa ia ukur tingkat kerugian dan keuntungannya. Oleh sebab itu, jarang sekali kita melihat orang kaya yang kehilangan peluang dan uangnya. Berikut ada beberapa tips untuk mendorong keberanian kita dalam mengambil keputusan. Yang pertama, risiko bisa diatasi. Dalam setiap kondisi apapun, yakinkan diri kita bahwa suatu keputusan harus diambil. Selalu ada risiko dalam hidup ini, dan masa depan adalah milik mereka yang berani menghadapi persoalan dengan gagah, ketimbang mereka yang lari dan bergerilya di belakang. Yang kedua, biasakan mengatasi masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Para filsuf sudah sejak dulu kala menunjukkan bahwa masalah selalu memberikan arti bagi kehidupan. Yang ketiga, pintar memilah masalah. Selalu bedakan antara orang yang mempunyai masalah besar dengan orang yang membuat masalah menjadi besar. Kebanyakan kita sering berteriak punya masalah besar atau menuding orang lain punya masalah besar. Yang benar adalah kita telah bereaksi secara salah terhadap suatu masalah. Dengan cara demikian, kita telah membuat sebuah masalah menjadi besar. Yang keempat, identifikasi masalah dengan cepat. Gunakan sistem dan orang-orang yang dapat mengajari kita. Yang kita butuhkan bukanlah orang-orang penting, tetapi orang yang mau menyampaikan dengan benar. Yang kelima, selesaikan masalah. Cepat selesaikan suatu masalah sebelum masalah itu tumbuh menjadi besar, menyebar kemana-mana dan menjadi musibah. Yang keenam, terlibat dalam proses.
Jangan berpangku tangan, menjadikan diri pemalas. Cobalah terlibat dan benamkan diri kita dalam suatu kegiatan. Dengan berada di tengah-tengah mereka, kita akan menjadi lebih mengerti dan lebih mudah atau berani membuat keputusan. 7. Berpikir positif. Kita seringkali tidak perlu memperbaiki atau mengubah suatu masalah. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah cara pandang atau titik perspektif di mana kita melihat suatu masalah. Masalahnya bisa saja tetap sama, tetapi dengan berpikir positif, kita bisa merasakan suasana yang berbeda. Dengan suasana yang berbeda, kita bisa lebih antusias. Antusiasme adalah modal penting untuk mengambil keputusan dan menciptakan perubahan. Yang kedelapan, rencana tindakan. Salah satu masalah yang dihadapi manusia Indonesia adalah tidak terbiasa dengan rencana. Para pemimpin seringkali tidak menghormati, bahkan cenderung melangkai rencana-rencana yang dibuat oleh para pengikutnya. Mereka mengatakan, dengan rencana, pekerjaan-pekerjaannya justru terbengkalai. Setiap apapun yang kita rencanakan tentu saja tidak berdiri sendiri. Sebuah rencana yang baik membutuhkan rencana-rencana tindakan yang dilengkapi dengan pengendalian dan backup system. Para astronot yang berhasil membawa pesawat ulang-alik menuju ruang angkasa tahu benar betapa sulitnya para engineer membuat pesawat yang sempurna, yang bebas dari segala kemungkinan kerusakan atau gangguan. Mereka tetap tak bisa menciptakan kondisi tingkat kerusakan nol. Yang bisa mereka lakukan adalah membuat sebuah backup system. Semakin besar suatu perusahaan dan semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, dibutuhkan backup system yang memadai untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.